Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Zafran Asmi dengan BP 18115230002 akan menjelaskan atau mempresentasikan UTS Data Mining. Yang pertama, kenapa data perlu di pre-processing? Jelaskan prosesnya. Pada umumnya, data yang ada di dunia nyata merupakan data mentah yang kotor. Data kotor berikut saya bagi 3. Yang pertama, tak lengkap. Penjelasannya nilai-nilai atribut kurang, atribut tertentu yang dipentingkan tidak disertakan. Yang kedua, noisy, datanya error. Yang ketiga, tak konsisten, yaitu membuat perbedaan dalam kode atau nama. Data pre-processing membantu di dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining dan mencegah kesalahan di dalam data mining. Data yang lebih baik akan menghasilkan data mining yang lebih baik tentunya. Lalu proses pre-processing terbagi 4. Yang pertama, data cleaning, yaitu menghilangkan nilai-nilai data yang salah, memperbaiki kekacauan data, dan memeriksa data yang tidak konsisten. Yang kedua, data integrasi, yaitu menggabungkan data dari beberapa sumber ke dalam penyimpanan data yang sesuai. Lalu yang ketiga, data transformasi, normalisasi dan pengumpulan data sehingga data menjadi sama. Yang keempat, data reduksi, yaitu menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih kecil ukurannya atau mereduksi dimensi data yang tetapi tetap menghasilkan hasil analitis yang sama. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu misalkan data berikut akan dianalisis dengan data atribut umur dengan datanya sebagai berikut. Lalu ada beberapa pertanyaan. Ada pertama, mencari min dan median, lalu carilah beberapa modusnya, mid rank dan seterusnya. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, min dan median. Rumus min adalah jumlah data dibagi banyak data. Lalu 809 dibagi 27 didapatkan min sama dengan 29,96. Dan mediannya ada karena datanya 27, jadi nilai tengah di data tersebut adalah data ke-14. Data ke-14 merupakan nilainya adalah 25. Yang kedua adalah modus, yang B. Modusnya adalah 25 dan 35. Karena data nilai 25 dan 35 frekuensinya sama-sama 4. Jadi modus tersebut disebut modus bimodal. Yang ketiga, mid-rank data. Rumus mid-rank adalah data maksimal dan ditambah data minimum. Jadi 70 ditambah 13 dibagi 2, sama mana hasil mid-ranknya adalah 41,5. Yang keempat, kuartil 1 dan kuartil 3. Rumus Q1 adalah XN ditambah 1 dibagi 4. Jadi terdapat hasilnya X nilai data ke-7. Nilai data ke-7 adalah 20 untuk Q1-nya. Rumus Q3 adalah X3 dikali N tambah 1. X3 dikali 28 per 4 didapat X21. Nilai dari X ke-21 adalah 35. Lalu jelaskan 5 data utama tersebut. Yang kelima, yang pertama, banyak data tersebut adalah 27 data umur dan merupakan data tunggal. Yang kedua, data tersebut merupakan data modus bimodal karena memiliki 2 modus, yaitu 25 dan 35. Data tersebut mempunyai min 29,6 dan mediannya 14. Atau data ke-14 sama dengan 25 median. Lalu yang keempat, data tersebut mempunyai rank 70 dikurang 13, jadi sama dengan 57, dan mid ranknya adalah 70
ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 41,5. Yang kelima, data tersebut memiliki kuartil bawahnya 20 dan kuartil atasnya 35, atau Q1-nya 20 dan Q3-nya adalah 35. Selanjutnya, subplot. Ini merupakan gambar dari subplotnya, dan penjelasan subplotnya adalah subplot ini adalah grafik garis data umur, di mana dibuat dengan memperhatikan data, atribut umur, dan frekuensi masing-masing data atribut umur tersebut. Dari frekuensi di samping, terlihat frekuensi atribut umur terbanyak adalah 25 dan 35, yang dimana menjadi nilai modus data tersebut. Dan modus tersebut disebut modus bimodal. Yang ketiga, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan curse of dimensionality. Jelaskan dengan contoh. Curse of dimensionality merupakan fenomena yang terjadi pada data mining dengan adanya peningkatan jumlah dimensi data, sehingga dapat menyebabkan turunnya performansi. Oleh karena itu harus dilakukan pre-processing data, yaitu dengan mengurangi dimensi tersebut. Contoh dari curse of dimensionality adalah dalam membedakan beberapa smartphone. Selain merek handphone, mungkin kalau kita tambahkan observasi mengenai prosesor, jenis, dan megapiksel kamera, sistem operasi pada HP, juga ROM yang dipakai pada HP akan membuat perbedaan dan melihat keunggulan pada masing-masing smartphone. Kenapa ini ada benarnya? Karena umumnya penambahan atribut pada suatu data akan membuat proses klasifikasi menjadi lebih mudah. Tetapi jika jumlah atribut terus bertambah, sedangkan jumlah sampel terbatas, maka akurasi klasifikasi akan pada titik tertentu yang akan menurunkan performansinya. Sekian jawaban dari UTS data mining saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.